motor oke kagum, motor kagum. Di aing heula. Sampai me gunung Mas aya di dia di aing heula. Moal gila deui tak banjir teh aya. Mana tuh? Itu. Tinggalikeun ke cai badan datang ke ditu. Sampai ka ditu. Moal gila deui. Mun mana ngadirikan tempat di mana-mana kudu izin kanu boga heula. Aing tanya kasarian. Mun imah mana di tempat dan ku jalma teh izin heula mana ngamuk moal sia. Aing di aina kitu. Aing lagi ngamuk kamar aing sia. Tempatan tempat dia tapi mana itu boga rasa. Ngelingan kasaria tinggal di habu eta banjir aya deui lebih gede di kamari kabeh hancur sia lain aing ngumpul di dieu teh lain kabeh leluhur di dieu ngarakuk sih anu di dalam itu anu nyieun di ditu jembatan naon eta izin henteu aing Manehnya ho Prabu Siliwangi saha manehna nu ngatur tempat kita di baheula manehna nu ngutus aing Indonesia dia karyawan hiji-hiji mundur kan kiri bangkut tahu aing diusir Info terkini, Jembatan Hankam runtuh, tidak bisa dilewati. Subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Jembatan Hankam putus. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, parah. Atas Lemigas, longsor, atas Lemigas, jalan terputus. Dibagi dua, jalur satu dibagi dua, gantian. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Sukma Wijal Hikmah. Saya mau di sini menanggapi mengenai video tentang ada seorang wanita yang kesurupan di puncak ya, tepatnya di puncak menggunakan bahasa Sunda, lalu mengatakan bahwasanya akan ada bencana besoknya, dan dikarenakan adalah pembangunan yang dilakukan di puncak. Nah, tanggapan saya mengenai hal ini gitu. Yang pertama, buat saya jin, yang pertama dulu kita harus mengetahui jin itu memang bisa mengetahui residual energi atau mengetahui bab energi. Dia bisa mendeteksi kira-kira ini akan terjadi apa, dan dia sudah bisa menyimpulkan kalau energinya seperti ini akan terjadi apa. Yang pertama, saya mau menanggapi bahwasanya yang pertama itu jangan percaya mengenai hal tersebut. Kenapa? Kalau soal kesurupannya, itu memang betul dia kesurupan gitu. Ya betul. Dan
Kalau misalkan dikatakan dia ada mengatakan, oh kalau misalkan mau bangun bangunan di tempat kita ya harus izin dulu dan sebagainya. Saya katakan tidak, jangan percaya hal ini. Tidak. Ini memang kalau dikatakan kesurupannya betul gitu ya. Jinnya masuk ke badan orang itu betul gitu. Tetapi kalau misalnya kita di alam kita mau bangun tentang suatu bangunan harus izin dengan jin dulu, ini sangat salah. Belum tepat. Kenapa? Kita harus tahu mengenai bab bab dimensi alam jin, dimensi alam. Jadi kita dengan alam jin itu tuh kita di satu wadah, cuman dimensi yang berbeda, ya. Jadi pada waktu kita di alam mulki atau alam manusia, nanti di alam jin itu beda lagi. Nanti ada alam rafi, nanti ada alam jabarut, nanti ada alam ruh dan sebagainya. Kita tuh di satu wadah, cuman beda dimensi. Permasalahannya adalah mereka bisa melihat yang terjadi di dalam alam mulki atau alam kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka. Nah, kenapa ada seperti itu? Karena adanya barzah atau dikatakan adalah dinding yang tembus, yang mereka bisa melihat kita tidak bisa melihat mereka. Dan itu sebenarnya sudah ketetapan Allah. Yang kedua, pada waktu saya mau ajak teman-teman berpikir secara logika deh ya. Kenapa Indonesia aja yang kalau misalkan Indonesia aja nih yang mau bangun satu bangunan harus izin dulu sama jin gitu. Harus izin dulu kasih sajian dulu, harus izin dulu kena ritual dan sebagainya. Sedangkan saya kasih tahu, Mesir, Lebanon, Maghribi atau Maroko, lalu Al-Ula, lalu Saudi, lalu China, lalu Taiwan, lalu Jepang dan sebagainya, itu juga ada jinnya gitu. Jadi jin itu merata, di seluruh dunia itu merata. Bukan hanya Indonesia aja, semua jin itu merata di seluruh dunia. Tapi kenapa di Las Vegas, seperti di Al-Ula atau di Mesir, mereka bangun-bangun aja, nggak perlu izin kepada jin gitu. Nah, karena kita punya alam, dengan mereka punya alam itu kita di satu wadah, cuma beda dimensi. Jadi kalau misalnya kita bangunan di alam kita gitu, nggak ada urusan dengan mereka gitu, nggak ada sangkut paut dengan mereka, tidak berefek kepada mereka gitu loh. Tapi mereka bisa melihat, mereka bisa melihat saja di tempat kita. Cuman mereka tidak akan merasa terganggu. Kenapa? Karena ya itu beda alam gitu. Jadi ya di alam mereka tetap seperti itu dan alam kita ya begini. Contoh misalkan, saya mau jelaskan ya, sedikit edukasi lah biar teman-teman tuh lebih cerdas gitu soal alam jin gitu ya. Soal jin, jangan selalu dibohongin sama jin gitu. Kita contoh misalkan saya di rumah. Ini bangunan, rumah ya. Di alam mulki, alam kita, alam manusia itu rumah gitu. Tapi bisa aja di alam jin ini hutan, atau bisa aja ini pasar. Bisa aja di alam alam azrak ini mungkin adalah bangunan apa, atau jembatan, atau bisa aja ini di alam at-toyarun itu misalkan ini adalah awan, atau misalkan di tempat saya ini di alam misalkan alam ruh misalkan itu ternyata padang gurun atau padang tandus. Bisa aja seperti itu gitu. Nah, mereka bisa melihat kita tapi kita tidak bisa melihat mereka karena adanya barzah itu. Jadi tidak ada urusannya kita mau bangun apapun di tempat ini, tempat kita mau izin dengan mereka. Yang kedua, kalau memang misalkan mereka ngomong oh harus izin dulu sebagainya, hati-hati. Tujuan mereka itu adalah supaya kita lebih takut kepada mereka dibanding takut kepada Allah. Hati-hati, ini ada tipu daya mereka supaya kita itu taklid sama mereka, kita itu menuruti apa yang mereka mau, supaya kita musyrik, supaya kita memberikan mereka sajen. Sebenarnya mereka tuh nggak butuh sajen itu, tuh nggak butuh. Mereka hanya butuh ketaatan kita aja, ya, butuh ketaatan kita aja untuk mengikuti maunya mereka, gitu loh. Jadi mereka tuh sebenarnya nggak butuh sajen itu nggak butuh, gitu loh. Mereka hanya senang kalau kita taat sama mereka, kita lebih takut pada mereka daripada ketimbang sama Allah, itu mereka lebih senang. Lalu bagaimana mereka bisa tahu kok besoknya ada banjir atau ada bencana sebagainya gitu loh. Saya jelaskan. Jin itu karena dia bisa melihat alam kita ya. Pada waktu manusia membangun, ini dia melihat, oh ternyata kalau misalkan bangunan ini ada air besar atau ada saluran air yang dihadang, maka air itu kan tidak bisa diputus ya, itu tidak bisa diputus, maka itu akan menimbulkan tekanan yang sangat kuat sehingga akan bocor atau sehingga akan bendungan itu akan pecah. Bisa jadi juga atau misalkan oh ini bangunan ini mereka bikin bangunan tapi tidak memperhitungkan air resapan atau misalkan gorong-gorong untuk kalau hujan sehingga nggak tahu airnya buang kemana sehingga ini akan membuat kebanjiran sebagainya. Mereka bisa melihat itu. Nah
pada waktu mereka mengumpulkan data-data itu, lalu mereka masuk ke alam manusia, masuk ke tubuh manusia, dan mereka memberitahu itu dengan dalil bahwasanya mereka yang akan membuat bencana itu, ngerti nggak? Jadi kayak play victim lah kalau kita ngomong. Jadi dia tuh tahu karena kalau kita kalau ibaratnya kalau kita ngerti bab arsitektur gitu ya. Misalkan ini ada kesalahan di sini, pada waktu bangun ini perhatikan sumur resapannya, perhatikan kalau ini airnya buang kemana dan sebagainya. Kalau misalkan bangunan ini apakah tanahnya kuat atau tidak dan sebagainya. Nah, mungkin orang-orang yang bangun itu ya kita nggak tahu di belakang itu apakah mereka menggunakan uang pelicin atau tidak. Saya tidak mau mengatakan itu ya, mereka pakai uang pelicin atau tidak untuk bangun hal tersebut gitu. Atau mungkin mereka tidak memikirkan hal itu atau kebablasan tentang hal itu sehingga menyebabkan banjir atau menyebabkan bencana gitu loh. Nah, jin ini melihat, oh bangunan-bangunan inilah yang membuat tekanan air itu jadi besar, lalu tidak ada pembuangan yang baik, lalu tidak ada sumur resapan dan sebagainya, dan struktur tanahnya itu tuh sangat rentan gitu, sangat tidak kuat gitu, sehingga itu akan membuatkan jebol lah, buat longsor lah, atau buat dan sebagainya. Nah, itu mereka sudah dapatkan data-data itu, lalu mereka masuk ke alam manusia, masuk ke badan manusia, mereka mengatakan, oh kalian harus memberikan, kalau mau bangun harus izin dulu kepada kita. Nanti izin dulu, harus kasih sajian dulu, baru kita bisa kasih. Baru kita nggak akan bikin bencana. Hati-hati, pada waktu kita percaya dengan hal ini, maka kita sudah musyrik. Ingat, memang betul, jin bisa melakukan hal itu. Betul. Tapi, semua tergantung Allah izinkan atau tidak. Termasuk Allah izinkan atau tidak. Jadi kalau misalnya Allah tidak izinkan, ya tetap aja itu tidak akan terjadi gitu loh. Dan jin itu melakukan itu juga tidak bisa selama ini, ngerti nggak? Jadi dia hanya bisa dalam kurun waktu ya sekian, mungkin 10 menit, 15 menit. Dan dia tidak bisa merubah alam secara ekstrim, nggak bisa. Karena yang bertugas, ada malaikat-malaikat yang bertugas. Misalkan contoh bab tanah itu ada malaikat siapa. Nanti bab langit, bab hujan itu ada malaikat dari Yail. Nanti misalkan bab petir ada malaikat siapa dan sebagainya. Itu nanti angin itu ada malaikat siapa. Itu ada tugasnya masing-masing, dan jin itu tidak bisa melengkahi malaikat. Nggak bisa, mereka tidak bisa ngelawan. Kalau misalkan Allah mengatakan, misalnya wahai dari Yail, turunkan hujan sekian menit atau sekian jam di wilayah ini, jin nggak bisa ngomong apa-apa. Jin itu hanya bisa menutup sebentar. Ibaratnya kalau kita mau pakai payung, hanya bisa pakai payung doang, dan itu tidak membuat hujan itu berhenti total, enggak gitu. Hanya menahan sebentar gitu. Begitu juga kalau misalkan dia nurunin hujan, jin itu bisa nurunin hujan, bisa, tapi hanya sebentar, nggak bisa berjam-jam berhari, itu nggak bisa gitu. Dan itu memang sudah tugasnya para malaikat yang para khodamnya Allah ini yang bertugas. Kalau misalkan ada jin yang bermacam-macam dengan alam, ya otomatis malaikatnya langsung sigap dia, karena ini kan kerjaan saya kan gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi hati-hati, ini adalah permainan jin, jangan percaya dengan jin. Jadi kalau mau bangun aja gitu, tanpa harus izin. Ngapain izin bangun aja, ini kan alam-alam kita khalifah di muka bumi. Ingat baik-baik, kita tuh khalifah di muka bumi. Dan mereka tuh ya mungkin mereka khalifah di alam jin gitu. Dan kita nggak ada urusan dengan alam jin ya, kita di alam mulk, di alam kita gitu. Jadi nggak ada urusan. Ya kalau misalkan mereka nggak senang dengan kita, itu urusan mereka gitu loh. Ya sebenarnya nggak ada alasan kuat sih sebenarnya mereka buat seperti itu, untuk buat kita celaka tuh nggak ada alasan kuat, karena mereka tuh alamnya beda sama kita, cuman satu tempat beda dimensi doang gitu loh. Jadi buat mereka tuh nggak sebenarnya pada intinya aslinya tuh mereka tuh nggak ngaruh, kita mau bangun apapun nggak ngaruh sebenarnya. Kalau misalkan ngaruh, mestinya di seluruh dunia itu nggak akan ada bangunan, teman-teman. Nggak akan ada bangunan. Las Vegas nggak akan jadi seperti itu. China nggak bakal jadi seperti itu. Taiwan nggak bakal jadi seperti itu. Jepang nggak bakal jadi seperti itu. Al-Ula nggak bakal seperti itu. Saudi Arabia nggak bakal seperti itu. Terus apa lagi? Mesir yang dulu tempat Fir'aun. Saya bilang tempat Fir'aun, dan itu jinnya lebih ngeri lagi dari sini. Itu mainnya sudah teman-temannya iblis, jin, ifrit. Coba. Itu nggak akan jadi bangunan gitu loh. Terus juga kayak misalnya tempat-tempat kayak Damaskus, kayak Irak gitu ya, Lebanon, Maghribi, Maroko yang kita terkenal dengan Madinatul Hikmah gitu, kota ilmu hikmah Maroko gitu. Habis itu karena banyak ulama-ulama hikmah dari situ ya. Habis itu Lebanon, Irak yang kita terkenal dulu adalah kota Babilonia gitu.
nggak akan terjadi bangunan gitu mas teman-teman. Jadi jangan gampang percaya dengan jin yang dia mengatasnamakan saya yang akan merusak alam karena kalian tidak izin pada saya, karena kalian tidak hormat pada saya, dia marah-marah seperti itu. Ini hanya permainan mereka supaya kita taklid pada mereka, supaya kita lebih takut pada mereka dari ketimbang kita sama Allah. Jadi kita lebih percaya sama mereka ketimbang kita beribadah kepada Allah gitu. Jadi kalau misalkan mau izin, itu bukan caranya bukan kasih sajen ke mereka. Kalau mau izin, kita mau bangun suatu bangunan, itu caranya tuh nggak perlu izin sama jin. No, nggak perlu. Kita ini khalifah, kita pemimpin di sini, ya. Yang kita harus lakukan adalah kita ibadah, kita sholat, kita syukuran. Mungkin kalau teman-teman NU tahlilan kita ngomongnya, ya tahlilan. Dan itu pun berdoa. Ingat berdoanya kepada Allah tanpa harus ada sajen, ya teman-teman, tanpa harus ada sajen, tanpa harus ada namanya apa kubur rampe segala, tidak perlu gitu ya. Ya kita lakukan adalah sunnah-sunnah Nabi aja, salawat atau misalkan kalimat tauhid, atau kalau misalkan di situ ada apa maulid gitu ya. Dan makanan pun buat kita makan, nggak perlu ngasih jin apain gitu, mereka bisa cari makan sendiri kok gitu ya. Jadi saya emang agak keras soal ini gitu, supaya teman-teman semua tuh terbuka pikirannya gitu loh. Emang jin itu ada, tapi hati-hati jangan sampai kita digoblokin sama jin, bodohin sama jin gitu loh. Mereka tuh nggak butuh sajen, mereka tuh makanannya bukan sajen, mereka tuh makanannya tai, mereka tuh makanannya tuh bangkai gitu loh. Dan mereka tuh wewangian makannya itu gitu. Jadi mereka nggak butuh itu ya teman-teman ya. Jadi itu tanggapan saya mengenai video tersebut. Jadi mungkin ya saya nggak tahu dengan praktisi-praktisi lain apakah sejalan dengan tanggapan saya gitu. Karena yang saya pelajari selama ini ilmu hikmah ya, dan ilmu tauhid ya itu seperti itu gitu. Jadi buat saya itu nonsens lah kalau misalnya jin minta-minta kita membangun sebuah bangunan itu harus izin sama mereka. Kalau ketemu saya keplak palanya, serius itu jin saya keplak langsung palanya ya, saya langsung marah gitu. Gak usah bertingkah ya, jadi jin gak usah bertingkah ya. Ini alam-alam kita, kalau alam-alam ente gak usah ikut campur gitu. Kalau saya langsung saya keplak palanya si jin itu ya. Oke teman-teman semua, mungkin saya agak emosi, afwan maaf semua teman-teman. Saya agak emosi tentang jin itu, sok-sokan ngomong mau, oh saya akan bikin bencana sebanyak-banyaknya. Tidak, bencana itu asbabnya karena memang kelalaian manusia yang pertama. Yang kedua sudah emang izin Allah, bukan karena mereka yang melakukan ya. Jadi jangan pernah percaya, jangan pernah takut karena jin yang melakukan ya. Jangan pernah takut. Ini karena memang kesalahan kita. Kesalahan kita bukan karena tidak izin kepada mereka ya. Karena mungkin bangunan itu ada kesalahan di bab pondasi kah, atau kesalahan di bab irigasi kah, atau kesalahan yang pokoknya sifat arsitektur saya nggak ngerti lah sebenarnya, sehingga menyebabkan banjir ya. Saya lebih yakin itu gitu loh, saya lebih percaya itu. Jadi mungkin kita buat teman-teman yang ngerti arsitek atau ngerti bab seperti ini, itu bisa di cross check atau bisa diteliti kenapa bisa banjir karena ada bangunan tersebut gitu ya. Saya lebih yakin hal tersebut gitu, jadi dibanding kita yang harus izin pada jin. Toh juga taruhan sama saya, kalau antum juga teman-teman juga kalau izin sama jin juga, kalau misalkan bangunan yang ngaco, pondasi nggak kuat, atau misalkan menghalangi irigasi dan perairan dan sebagainya, banjir juga teman-teman, nggak ada urusan gitu ya. Oke, sampai di sini dulu pesan saya dari Koh Sukma, Instagram saya Koh Sukma. Buat teman-teman semua jangan lupa follow saya di Instagram saya Koh Sukma dan TikTok saya di Kisukma Wijaya Al Hikmah. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.